Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur kita pada Allah pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat dan iman. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pengantar dari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama, ya tentu pengantarnya, kemudian urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, berkaitan dengan adanya teori great gap atau lompatan besar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan kita akhiri dengan satu kesimpulan. Nah, pertanyaan sebagai sebuah pengantar adalah, apa sih yang melatari adanya istilah ekonomi Islam? Bukankah dalam sejarah tidak ada itu ekonomi ataupun disiplin ilmu yang di belakangnya menggunakan istilah Islam? Oke, nah secara istilah atau sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi Islam barulah muncul pada awal abad ke-20. Bahkan boleh dikatakan populernya setelah tahun 1970-an. Awal abad ke-20 saya lihat dokumen hanya ada istilah-istilah penggunaan istilah ekonomi Islam. Akan tetapi dia menjadi populer sejak tahun 1970-an. Nah, namun yang paling penting dicatat adalah gagasan atau ide tentang ekonomi Islam telah ada sepanjang sejarah umat Islam itu sendiri. Nah, ini fenomena ini menunjukkan bahwa pertama, ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, dalam tanda kutip ya, karena sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam ini masih dalam proses pembentukan. Akan tetapi, dia sudah menjadi dalam tanda kutip disiplin ilmu tersendiri. Mengapa demikian ya? Tapi sudah mendunia, sudah mengglobal, ada fakultas-fakultas yang membuka program studi ekonomi Islam. Nah, itu artinya secara de facto, secara de jure sudah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Akan tetapi, secara filosofis keilmuannya, ekonomi Islam masih mencari bentuknya. Nah, terlepas dari itu, terma ekonomi Islam hadir pada pertengahan abad 20 itu ataupun di awal-awal sudah ada, tidak lain adalah respon terhadap keadaan umat. Misalnya keterpurukan ekonomi, padahal umat Islam ini menghuni wilayah-wilayah di bumi ini yang kaya dengan sumber daya alam. Sebutlah misalnya Indonesia, sebutlah misalnya daerah Asia Selatan, sebutlah misalnya Timur Tengah. Semuanya itu adalah daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang cukup kuat. Apakah itu minyak bumi, apakah itu bahan mineral lainnya, sumber laut, dan lain sebagainya. Akan tetapi umat Islam mengalami keterbelakangan, pendidikan yang rendah, atau yang dalam istilah Ismail Raji Al-Faruqi, the malaise of ummah. Kondisi umat yang mengalami ya, malaise itu kebobrokan ya, atau meleset. Nah, inilah yang mendorong lahirnya ekonomi Islam. Walaupun ada juga para sarjana yang menganggap ekonomi Islam itu gerakan politik yang ingin menegakkan syariat Islam. Ada juga yang
berpendapat ekonomi Islam itu hadir karena menentang keberadaan institusi lembaga ribawi dan lain sebagainya. Lepas dari itu, sebagai sebuah ide, sebagai sebuah pemikiran, artinya ekonomi Islam itu adalah respon usaha sarjana Muslim terhadap keadaan pembangunan sistem ekonomi yang berkembang. Nah, oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan tadi sejalan dengan pernyataan Muhammad Najatullah Siddiqi. Menurut dia, pemikiran Islam, ekonomi Islam itu pada dasarnya merupakan respon pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Nah, kalau mengikuti definisi ini, artinya kita bisa melihat jejak pemikiran ekonomi Islam itu sejak Islam itu sendiri hadir, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW. Nah, pentingnya mempelajari atau urgensi mempelajari ekonomi Islam itu seturut dengan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama adalah ekonomi Islam dalam lintasan sejarah itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang tersendiri seperti sekarang. Sehingga untuk mengetahuinya kita harus membongkar, mengurai ide-ide pemikiran ekonomi itu dari banyak karya pemikir ataupun ulama Islam, ulama seperti itu ya. Apakah misalnya sebutlah Abu Yusuf, sebutlah Ibnu Khaldun, sebutlah Al-Maghrizi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain untuk mempelajari ini kita juga harus mengetahui setting demografi, setting sosial pada saat mana sebuah pemikiran ataupun gagasan itu muncul dan berkembang. Nah, ini tantangannya, tapi dia menjadi penting. Yang kedua adalah tantangan mempelajari SPI ini adalah penulisan sejarah Islam itu didominasi oleh wacana politik penyebaran Islam. Kalau kita buka buku sejarah, itu kan ceritanya paling dominan adalah bagaimana Islam itu berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, sangat sedikit sekali bagaimana setiap peradaban ataupun dinasti membangun sistem perekonomian dan seterusnya. Masih sangat terbatas. Walaupun bukan berarti tidak ada ya, ada tapi masih minim. Nah, ini urgensi pentingnya gitu loh. Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam artinya kita menyusun kembali batu bata. Batu bata kalau kita anggaplah membangun sebuah rumah, kita akan membangunnya dengan menyusun batu bata. Nah, batu bata pemikiran atau ide tentang ekonomi Islam itu harus disusun dari puing-puing sejarah yang sudah katakanlah tenggelam, ya kita harus menggalinya kembali. Nah, ini artinya juga mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, artinya kita juga meluruskan kembali fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa ataupun ide-ide yang pernah muncul akan tapi tenggelam karena banyak faktor. Apakah itu sengaja dihilangkan, didiamkan, atau disembunyikan dan faktor-faktor lain yang sangat terbuka kemungkinannya. Nah, isu ataupun dalam saat kita mendiskusikan mengapa mempelajari ekonomi Islam itu penting atau pemikiran ekonomi Islam penting, ini tidak terlepas dari sebuah tesis ataupun pemikiran dari tokoh yang bernama Joseph Alois Schumpeter. Si Schumpeter ini menyatakan gini, terdapat lompatan besar atau the great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi kurang lebih sekitar 500 tahun. Yang lazimnya
itu oleh para sarjana barat disebut dengan the Dark Age atau era kegelapan. Kapan itu era kegelapan? Nah, ini ya ini sejarah sebelum Masehi. Ini Bible, ini maksudnya Bible ya. 1 Masehi, karena penanggalan Masehi dimulai sejak ini ya, adanya Bible. Kemudian lahirnya Isa Al-Masih. Kemudian gagasan ekonomi itu baru muncul jauh sekitar tahun abad ke-13 Masehi. Nah, sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, yaitu melalui sebuah karya Thomas Aquinas, Summa Theologica. Inilah yang disebut the Dark Age, yang pada saat itu sesungguhnya tradisi Islam sedang berkembang pesat. Nah, si Schumpeter ini tidak mengakui kontribusi pemikiran ekonomi, pemikiran Islam seperti itu. Padahal ide-ide Yunani kuno ini itu justru tidak langsung hadir ke dunia barat itu sendiri. Dia mempengaruhi pemikiran-pemikiran Islam. Sebutlah Ibnu Sina, sebutlah Ibnu Rushd, itu adalah tokoh-tokoh yang sangat terpengaruhi oleh gagasan Yunani kuno. Ibnu Sina, Avicenna itu ini, Ibnu Rushd juga seperti itu, Averroes, pelanjutnya gagasan Aristoteles seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ide tentang the Great Gap ini telah menyembunyikan ya, telah tidak mengakui keberadaan gagasan ataupun pemikiran dari para sarjana Islam. Nah, dari Thomas Aquinas itu melompat lagi sampai akhirnya muncullah karya The Well of Nation dari Adam Smith. Nah, ini sejarah yang sering kali dikutip, disampaikan oleh banyak sarjana. Nah, ini tugas kita adalah meluruskan bahwa pada masa The Dark Age ini, Islam hadir loh, Islam berkontribusi, Islam memberikan sebuah gagasan untuk peradaban dunia. Dan tidak hanya itu, peradaban Islam juga mempengaruhi dunia barat dan mempengaruhi dunia timur dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita membaca sejarah secara terputus-putus. Nah, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa mempelajari sejarah itu merupakan upaya penting untuk merancang masa depan, bukan untuk kembali ke masa lalu. Nah, sebagian kita terkadang tergiur dengan keberhasilan masa lalu, tapi sejarah dikisahkan di dalam Al-Quran bukan untuk mengajak umat untuk kembali ke masa lalu, akan tetapi sebagai contoh ataupun pelajaran ataupun hikmah bahwa beginilah jangan sampai masa depan Anda hancur seperti kegagalan pada masa lalu. Kalaupun masa lalu berhasil, maka itu bisa menjadi fondasi bagi kita untuk mencapai, untuk merancang keberhasilan di masa akan datang. Inilah pentingnya mempelajari sejarah, apapun bentuknya ataupun jenis sejarah itu. Barangkali demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang, saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.